Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya LM Yuda Nuryanza dengan NIM 236501115. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu saya, mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan NIM ganjil, yaitu cari artikel di internet tentang data spasial dan non-spasial. Di sini saya mendapatkan artikelnya dari Teknogis dengan judul dalam kegiatan SIG ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non-spasial. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan non-spasial. Apa itu data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk yaitu satu data vektor. Titik atau poin digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, atau sumur. Kemudian garis atau line digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Serta poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Yang kedua, data raster, yaitu data raster berbentuk grid atau piksel, yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu, seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial, yaitu citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG, karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Apa itu data non-spasial? Data non-spasial atau sering disebut data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjalankan karakteristik suatu objek. Contoh data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, dan jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah atau data spasial. Data non-spasialnya dapat berubah nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Kemudian perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Aspek referensi geografis. Data spasial memiliki koordinat atau lokasi di bumi, sedangkan data non-spasial tidak memiliki referensi lokasi. Kemudian format penyimpanannya, data spasial vektor atau raster, sedangkan data non-spasial tabel atau basis data. Fungsi data spasialnya mewakili bentuk dan lokasi objek, sedangkan data non-spasial memberikan informasi tambahan. Contoh data spasial yaitu peta jalan, citra satelit, sedangkan data non-spasial nama jalan dan jenis tanah. Pentingnya integrasi data spasial dan non-spasial dalam SIG.
Keunggulan SIG terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spasial dan non-spasial, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. 1. Perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial, seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana atau data spasial dan mengintegrasikan dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non-spasial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan atau data spasial dapat digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Kemudian tantangan dalam pengelolaan data spasial dan non-spasial. Meskipun SIG menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan. Antara lain, 1. Keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengolah data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Pengelolaan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih, serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang keempat, standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Kemudian kesimpulannya, dalam kegiatan SIG, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini. SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang artikel dalam kegiatan SIG, yaitu data spasial dan non-spasial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.